materi kita hari ini kita memanfaatkan Google Form untuk dengan kita membuat formulir untuk penerimaan siswa baru, mungkin untuk mengisi biodata atau juga mungkin untuk kepentingan membuat penilaian online. Itu bisa kita gunakan menggunakan Google Form, dan itu disediakan oleh Google. Fasilitas yang ditawarkan oleh sebentar ini usaha dengan internet. Sekali lagi kan fasilitas yang namanya Google Form, bisa untuk kepentingan pendidikan, bisa untuk kepentingan sosial, atau bahkan untuk kepentingan bisnis. Karena aduh, ini ada komentar apa itu bad signal. Oke. Karena kita guru atau pendidik, maka bisa kita manfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Oke, ini berkali-kali full connection. Ya, nah pertama yang harus kita lakukan, kita kembali lagi masuk kepada drive yang kita miliki. Nah, kemarin kita sudah punya drive PJJ multimedia. Nah, ini kita buka saja. Oh, sorry, ini yang milik Bu Gati. Saya tak buka My Drive, ya. Jangan lupa Bapak Ibu juga sudah menyiapkan formulir atau soal yang bisa dipakai. Ya, ini yang kita buat kemarin, folder 35, ini foldernya kita buka. Oke, kita tunggu sinyal. Oke, nah kemarin saya sudah mencoba membuat formulir pendaftaran ini. Kemudian juga soal. Oke, ini bahasa Inggris. Nah, caranya begini, di folder yang telah kita buka, klik kanan, kemudian muncul beberapa menu mulai new, upload file, upload folder, Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Nah, masuk ke more, ada Google Form. Klik Google Form. Ya, kita tunggu. Klik Google Form.
Sekali lagi karena koneksi di Google Form, blank form. Oke. Blank form. Oke. Ambil filter. Lain lagi. Oh, enggak isi. Diulang lagi, ambil Google Form. Nah, ini perlu di refresh ini. Benar, kita refresh ulang. Salah satu hambatan itu teknologi itu ketersediaan listrik, yang kedua ketersediaan jaringan. Tuh, milik saya ngadet. Nah, sedang muter-muter. Maaf Pak Fitri. Halo. Bagaimana? Halo. Iya Pak Fitri. Usul saja. Halo. Sambil menunggu. Iya. Mungkin pembuka diskusi sekalian Pak. Kan tadi sudah pada buka YouTube-nya juga. Oh gitu. Oke. Ya mungkin salah satu. Saya tanya bisa boleh Pak? Share layar. Salah satu aja. Share layar. Ini yang inisial SH siapa itu? Iya, saya gimana? Suaranya masuk apa enggak saya? Masuk Bu. Masuk. Gitu sih Pak Fisri. Saya pakai HP. Coba salah satu share layar. Sebelah mana Pak? Share layar itu ada di sebelah
kanan mikrofon. Di sebelah kanan mikrofon. Ada enggak? Yang ada tanda panah ke atas. Ya itu. Itu saya coba, Pak. Ya, Itu enggak ya? itu share. Nah, ada di sini nih. Ini share line-nya. Saya sedang sharing di sini. Ya, sampun Pak, kelihatan boten nggih. Oh, hilang lagi, Bu. Hilang lagi. Ah, Ini Nanti jaringan saya yang lagi tutup trouble apa layarnya. gimana ya? Servernya down dulu. Mohon maaf, tolong Pak Bisri selesaikan dulu pemaparannya Pak. Kita jangan ada yang tanya dulu karena ngomong sinyalnya bagus. Tolong videonya di-stop dulu semuanya. Videonya di-stop dulu semuanya. Jangan. Off. Videonya di turn off masing-masing sama di mute biar Pak Bisri aja yang menyampaikan langsung. Yang tadi videonya di off. Oke. Serta videonya di off dan kamera off, Itu kemudian di mute. tuh nih sini. Monggo, Pak. Sudah Pak Bisri. Nah, Suaranya kok hilang ya? Halo, Assalamualaikum. Yung pemakai. Ini orang belum membayar takso. Sejul. Bayar bakso mana Beli molas. Kon 15 bae. Apa gue sih bayar bakso gue? Kon. Dopok bakso kan neng. Halo, Assalamualaikum. Jackson masuk. Masuk. Oke, sip. Jackson masuk enggak Pak? Masuk. Halo, saya masuk gak? Padahal Dengar gak? Solehudin masuk. Sampai Pak. Saya dengar gak? Dengar. Oke, siap. Bisri hilang. Pak Bisri malah kehilangan Kok malah sinyal. Bisri hilang. Tunggu aja. Bang Tito masuk. Ya. Satu bila aja Pak Bisri.
Hilang. Masih masuk kah? Nyambi absen. Kita ulangi, kita masuk ke drive kita, kemudian kita masuk ke folder kita, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik kanan, folder ini di tempat yang kosong. Maaf Pak Bisri, itu belum Kemudian share. ada tawaran ini Google Form. Nah, karena kita membuka Pak Bisri, tampilannya belum kelihatan. nah, kita maka ada kotak dialog create in a shared folder. Itu artinya Maaf Pak Bisri, itu layaknya tidak apakah kelihatan. akan dibuat ini di folder yang sudah di-share. Pak Bisri, Maka ya, Suaranya nggak jelas. Pak Bisri itu saya Bu. Oke. Ya, Tampilan layar nggak kelihatan. loh. Bagaimana? Tampilan layar tidak kelihatan. Tampilan layar yang drive-nya tadi. Oke. Sudah kelihatan sekarang? Belum. 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 Servernya belum. Belum, Pak. Belum. Pak, Yang kelihatan malah Pak Bisrinya, Pak. Nah, ini sudah saya share. Tapi belum kelihatan, Pak. Udah delay berarti. Coba saya stop sharing, saya share. Ya, ini kelihatan. Belum. Belum, Pak. Ya, belum kelihatan. Dereng, Pak. Belum kelihatan, Bang. Ini. Ya, kelihatan? Belum kelihatan. Belum, Pak. Dereng, Pak. Halo. Coba saya Malah share kaget. ulang. Ini sudah saya share. Saya stop, saya ulang. Oke. belum kelihatan Pak. Oke. Tempat saya sudah, Pak. Di kotak kecil nggak ada. Sudah. Tempat Ya, saya sudah. Belum kelihatan. Dura belum kelihatan Pak. Ini Oke, belum kelihatan. tunggu mungkin masih tandu belatung. Nah, ini share-nya putus lagi. Oke. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul create in a shared folder. Nggak lihat, Pak.
folder ini pernah kita buat. Nah, terus setelah itu create and share. Nah, ini nanti kita tidak perlu menge-share ulang karena foldernya sudah di-share. Nah, kita tunggu apa yang terjadi. Ini lepas lah. Hilang lagi. Ya, kita tunggu. Mbak Un. CMT lagi cucuk naruku. Baringin. Kok lang dulu. Gawat catus. Orang ngerti satu cerita. Gawat catus cerita. Yang gue disebut duit. Ada yang dongeng. Nah, jaringnya lepas lagi. Iya. Lah. Ini mah punya Bu Suci ini masuk. Ya, ini. Aku telepon tapi tak pateni. Kalau putusan CMT. Sudah kita masuk ke formulir. Hanya saja masih belum ada namanya. Oke, ini kita namai, langsung kita membuat soal saja ya. Iya, Pak. Nah, halaman pertama itu pasti identitas. Halaman pertama ini pasti identitas mata pelajaran. Boleh saja umpamanya ujian tengah semester. Kita tunggu. Kok gak kelihatan ya, Pak? Putus-putus, Pak. Ini sharingnya juga putus. Pernah pakai Zoom ya, Pak ya? Anu urung bayar. Kelihatan. Ujian tengah semester. Nah, terus di bawah ada kok malah deskripsi umpamanya mata pelajaran apa? Apa? Pelajaran namanya Al-Quran. Terus tujuh.
kita lihat di sebelah kanan, kemudian ada apa itu ya, PT, ada gambar, ada tanda play, terus ada tanda add section itu yang garis 2. Oh, iya ibu ini urung transfer. Wis, betul kan? Kalau yang tanda plus itu menambahkan pertanyaan, kemudian kalau ada gambar kertas masuk itu mengimpor soal, kemudian TT itu menambahkan title dan deskripsi, kemudian gambar itu memasukkan gambar, kemudian memasukkan video, kemudian di bawahnya itu memasukkan seksi. Nah, setelah ujian tengah semester, itu pasti di bawahnya itu kan ada identitas peserta didik. Nah, identitas peserta didik, nah itu kita tambahkan TT aja dulu. Sebab apa? Itu statis. Kita klik TT sebelah kanan. Di sing dijelaskan. Ya, Tidak muncul, Pak. Nah, tidak muncul. Ya, ini sebenarnya masih sharing ya. Oke. Yang transfer Bang tuh. Oke. Netes. Apa itu tergantung kecepatan sinyal kayaknya. Iya. Lah, bagian kedua setelah identitas, kemudian kita tambahkan TT. TT itu maksudnya title dan section. Nah, ini kita tulis identitas peserta didik. Nah, terus begitu di identitas peserta didik baru masuk pertanyaan pertama, yaitu nama. Oke. Nama, maka di sebelah kanannya itu ada pilihan, kalau kita klik ada drop down, atas sendiri short answer, bawahnya paragraf, bawahnya multiple choice, bawahnya check boxes, bawahnya drop down, upload file, linear scale, multiple choice grid, dan karena nama ini hanya satu baris, maka kita pilih short answer. Setelah itu, karena identitas itu wajib, maka menu di bawah kanan itu ada duplikat, ada bak sampah, ada required, maka required itu dihidupkan. Artinya apa? Peserta didik itu wajib mengisi identitas. Kalau belum mengisi tidak bisa masuk ke butir soal. Oke. Setelah nama, biasanya apa? Kelas. Setelah nama, Nomor absen. Nomor absen, kelas. nomor daftar hadir atau nomor apa itu? Absen. Nomor tes, Pak. Nomor tes. Nomor tes. Kalau bisa hindari nomor absen, ya nomor daftar hadir yang tepat. Ya. Nomor tes, Pak. Nomor tes, Pak. Ya. Iya, nomor tes dengan nomor. Nah, perhatikan di sini, begitu kita nulis nomor di bawah itu ada
ada number, ada is number. Setelah itu kita pilih aja yang kedua itu whole number, nomor apa saja boleh. Di sini bisa nggak lihat apa-apa. Apa itu bisa number, terus di sini whole number, nomor apapun gitu. Jangan dibatasi nomor lebih besar, nomor lebih kecil. Tampilannya nggak Sehingga kelihatan, Pak, andekan ya? nomornya 1, 2, 3, 4. Bagaimana? Karena tampilannya nggak kelihatan, mungkin Bapak Ibu bisa sambil membuka Google Form-nya di HP. Karena tahu nggak terlihat. Terlihat tidaknya sepertinya tergantung sinyalnya, ada yang kelihatan, saya lihat ada yang kelihatan, ada yang tidak. Oke. Terus setelah itu yang di bawah ini required lagi, berarti wajib diisi. Nah, terus setelah nomor yang kita butuhkan kelas, maka kita tambahkan pakai plus yang di dalam lingkaran, berarti di kelas. Misalnya kelas, rumahnya kelas 7 kan ada kelas 7.1, kelas 7.2, atau mungkin kelas 7B dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini pakai short answer saja. Terus kita klik required. Oke. Taruhlah identitas siswa cukup. Apa? Kemudian yang kita butuhkan apa sekarang? Kita masuk ke bagi soal. Kita masuk bagian soal. Berarti kita masuk ke seksi. Oke. Klik yang garis di bawah. Nah, kemudian ada seksi 2 dari ini, maksudnya apa? Sebelum peserta didik itu mengisi identitas, maka dia belum bisa masuk ke seksi berikutnya. Seksi ini soal. Nah, yang pertama apa? Pasti petunjuk mengerti soal. Ya, tulis saja di sini. Bacalah setiap butir soal dengan baik. Terus yang deskripsi bawahnya itu jawablah setiap soal dengan cara menekan ya mungkin tombol depan pilihan dan yang dianggap paling benar. Oke. Nah, baru setelah ini kita masuk soal. Jadi add question. Nah, ini pertama umpamanya
Nah, sekarang apa itu kita harus membuka soal yang pernah kita miliki. Jadi umpamanya soal pertama, karena ini saya memilih Quran hadis, umpamanya kata Al-Quran secara bahasa itu berasal dari kata titik-titik. Nah, kita tulis opsinya di sini mungkin Quran. Terus yang kedua, Qoro'a. Tiga, Qur'anan. Yang empat mungkin Iqra, wes ngono wae. Ya. Ini multiple choice. Soal ini tidak usah diwajibkan dijawab. Sehingga tombol di bawah ini tidak perlu dihidupkan, sehingga tidak required, tidak wajib dijawab. Sebab apa? Nanti kalau wajib dijawab, peserta didik tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Lah. Itu saya kita klik. Ya, kita tunggu responnya. Nah, kemudian muncul settingan general presentation, ada quizzes. Ulang, di settingan ada 3 pilihan, general presentation, ada quizzes. Maka kita ambil quizzes. Bentar, kita ambil quizzes. Oke, tunggu responnya.
tunggu responnya. Ya, sebentar. Ini kok belum respon. Nah, kita ambil kuisis ini gunanya untuk apa? Untuk menjadikan opsi tadi menjadi soal sehingga ditunjukkan di situ ada opsi mana yang dijadikan kunci, kemudian akan diberi skor berapa. Gitu. Sebentar. Ini ternyata responnya lambat. Oke, ternyata responnya lambat. Tapi saya yakin Bapak Ibu tetap terus bekerja di situ. Dan bahkan ada yang sudah melebihi langkahnya karena mungkin kecepatan aksesnya berbeda. Ya, yang jelas untuk memanfaatkan fasilitas ini sangat tergantung dengan jam terbang. Artinya sangat tergantung dengan apa itu berapa lama kita memiliki pengalaman menggunakan ini, sehingga setiap menu-menu baru yang ada di bisa diikuti perkembangannya. Oke, kita klik quiz, ini sudah masuk. Nah, setelah kita klik quiz, di atas sendiri ada ya this a quiz dulu. Aksesnya ya, setelah make this quiz, kemudian yang save. Ya,
Nah, terus aktif. Ini kok masih belum jalan, kita ulangi lagi. Kok belum jalan? Coba kita cancel lagi. Ini sebenarnya ada respon Kenzi, miss question, pertanyaan yang belum dijawab, kemudian correct answer, melihat jawaban yang benar. Kalau untuk ujian ini nggak perlu. Terus miss question mungkin iya, terus point value, nilai setiap poin. Ini tapi kok belum jalan-jalan ini. Kita cancel aja dulu. Ini statis. Oh. Ya, ini kita ulang. Di bagian atas itu di sebelah kirinya sen ada tanda gear atau apa itu ya, gear itu kayak roda, setting. Kemudian kita pilih ada general, ada presentation, ada quizzes, kita pilih quizzes, kemudian make quiz. Lah, baru di sini muncul. Ini siswa bisa melihat pertanyaan yang belum dijawab, bisa melihat jawaban yang benar, ini nggak perlu. Kemudian bisa melihat nilai. Oke. Kemudian kita save. Nah, kalau kita klik di sini, baru sekarang muncul ini di bawah kiri bawah pojokan ada answer key. Kita klik answer key-nya. Dari kata Quran secara bahasa itu berasal dari kata apa? Nah, karena dari kata Qira'a B, lah, maka kita klik yang B ini pada bundaran di depan, kemudian di kanan atas kita kasih poin. Kita memberi poin itu berdasarkan kalau jumlah soalnya nanti 50, maka poinnya ya 100 dibagi 50. Kita kasih 2, terus di bawah ada dan. Nah, dan selesai. Done artinya selesai. Baru kita masuk ke soal nomor 2. Oke. Nomor 2 umpamanya. Al-Quran itu
wahyu atau kalam Allah yang diturunkan kepada titik-titik. Satu pemainnya Nabi Dawud alaihi salam. 2 Ibrahim alaihi salam. Terus 3 Musa alaihi salam. Nabi Ibrahim kita ganti Nabi Musa saja. Terus ini Nabi Isa alaihi salam. Terus Nabi Muhammad. Ini answer key-nya mana? Answer key-nya adalah ini, Nabi Muhammad. Nah, kita klik answer key-nya, kemudian kita kasih skor berapa ini? 2, kemudian kita klik kata kuncinya. Nah, kemudian setelah kita klik ada centang di bawah, baru kemudian di bawah sendiri ada done atau done. Artinya selesai, kita klik. Nah, dan seterusnya. Nah, ini monggo, ini ditambahi sendiri soalnya. Kemudian langkah berikutnya, soal ini andaikan dilihat oleh peserta didik seperti apa? Kita lihat di atas kanan tadi, kanan atas, di samping setting ada tanda mata. Itu tulisannya preview. Kita klik preview. Nah, ini preview. Umpamanya saya edok-edoknya siswa. Saya akan nulis nama saya. Nomor ujiannya 4, kelasnya 7.1. Nah, saya tidak bisa melanjutkan selaku siswa ke soal berikutnya kalau ini belum terisi, sebab ini terus ada next. Ya sebenarnya bisa sih. Lain artinya untuk peserta didik itu agar bisa mengisi ini baru next. Loh, munculnya next ini dari mana? Tadi setelah kita klik 2 garis di bawah namanya section. Kemudian next. Lah, baru ke soal. Umpamanya saya jawab ini. Nah, ini poinnya 2. Ini menunjukkan bahwa peserta didik pada saat kita setting kuisnya itu bisa melihat poinnya. Nah, andaikan tidak bisa melihat poinnya biar tidak terganggu, itu bisa disetting ulang pada setting quizzes untuk poin tidak bisa. Terus ini. Kemudian submit. Iya. Dah, setelah submit, ini saya tutup. Nah, langsung kita melihat respon ada 1 siswa yang jawab. Ini.
Nah, untuk mengetahui siapa kita klik respon. Setelah kita klik respon itu, ada 3 opsi, 1 summary, question, ada individual. Nah, summary itu artinya respon dari keseluruhan. Lah ini langsung ada analisis butir soal. Jadi andaikan untuk survei tidak usah menghitung sendiri, tidak usah menganalisa, langsung summary ini sudah kelihatan. Di sini hasilnya. Kayak gitu. Yang apa itu memilih ini hanya 1 orang. Terus ini salah 0, 1, ini benar 1, 1 kayak gitu. Kemudian kita lihat question. Nah, kalau question ungraded response, artinya masih belum dinilai, belum ada feedbacknya. Nah, ini bisa dinilai sendiri. Terus kalau individual, nah ini siapa yang jawab? Oh ini. Nah ini yang salah. Kenapa bisa melihat ini tadi? Oke. Nah, andaikan mau mengunduh ini semuanya ke dalam bentuk ledger, itu kita gunakan ini, create spreadsheet. Sebelah kanan atas itu ada warna hijau, kemudian garis silang putih, di sebelahnya titik 3. Nah itu kita klik create spreadsheet. Nah, kemudian muncul select respon ini, atau create new spreadsheet, atau select existing spreadsheet. Maka pakai saja create spreadsheet. Nah, kemudian ini dinamai. Namanya apa? Umpamanya GH kelas 7.1 umpamanya. Ya, begitu aja, langsung create. Nah, kalau sudah kita buka, kita sedang menunggu. Oke, lah ini langsung sudah ada. Ini sama dengan leher. Langsung nomor ujiannya ini siapa yang mengumpulkan. Sedang proses. Ya. Nah, ini sudah kelihatan. Hanya saja tadi settingan skornya itu belum di-skor. Kalau sudah di-graded ini tidak muncul Nabi Muhammad, tidak muncul Quranan, tetapi muncul angka. Oke. Kita tutup. Kita masuk ke question lagi. Oke.
Nah, untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu explore sendiri. Paling tidak nanti ya 20 soal lah yang masuk ke sini. 20 soal dari soal yang ada. Kemudian untuk membuat formulir juga sama, semacam ini, formulir umpamanya PPDB. Itu nanti ada calon peserta didik, terus ada seksi 2 itu identitas orang tua, kemudian seksi 3 itu identitas wali kalau tidak salah. Itu masing-masing madrasah sendiri-sendiri kayaknya, atau bahkan ada petunjuk dari dari dinas atau Kementerian Agama atau Mapenda, begitu. Lah, ini tadi ada langkah yang belum, ini masih untitled form. Kemarin caranya gimana? Ini diklik ujian tengah semester, kemudian diklik di sini langsung bunyinya ujian tengah semester, dan ini sudah otomatis integrasi dengan folder yang telah kita buat. Kemudian sudah otomatis terbagi atau share dengan folder yang kita buat. Oke, Bapak Ibu, saya kira untuk sementara itu ya. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Saya Pak. Halo. Kendah Pak. Ya. Untuk penyusunan soal itu kan ada soal tipe, misalnya perhatikan pernyataan berikut ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di Word biasa itu kan 1, 2, 3, 4-nya itu kan bisa rapi ke bawah. Nah, kalau di Google Form itu merata semua. Jadi apakah ada fasilitas untuk bisa merapikan? Jadi 1 ya, kedua ke bawah, ketiga ke bawah gitu. Itu masuknya ke seksi, Bu. Ke seksi. Maksudnya ganti halaman. Bukan. Artinya begini. Ngekliknya pada TT. TT ya, TT. Iya, ngekliknya pada TT. Ya. Nah, kemudian TT di atas itu perhatikan umpamanya kayak bahasa ya, perhatikan pernyataan berikut ini, kan kayak gitu ya. Iya, iya. Nah, terus subnya di bawah itu baru pernyataan. Nah, baru setelah itu plus dalam lingkaran, baru butir soalnya, kemudian di bawah opsinya. Oke. Ya. Makasih Pak. Oke, milik siapa ini? Soal latihan ujian gemolong, gelombang. Oke, berarti fisika lah ini. Kelihatan, oke. Sudah di-download. Lah, ternyata sama dengan milik saya, ada stop it, ada wait. Ini gara-gara gelombang atau sinyal gitu ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Tanya, Pak. Ya. Dari Miftahul Munib. Siapa? Miftahul Munib, MTS 2 Kudus. Iya, itu gimana? Kan tadi saya nonton video tutorial, kemudian juga buka di LK. Itu kalau di video tugasnya kan membuat PPDB sama soal sekitar 25 soal. Tetapi kalau di LK itu hanya soal cuma 5 butir saja. Itu nanti yang dipakai yang mana, Pak?
Sing penting ono soal. Oh gitu, oke siap. Sing penting ono soale. Nah, Oke, syukur oke. kan kalau kita membuat bukan sekedar membuat untuk pelatihan, tetapi beneran untuk kepentingan siswa kita, gitu loh ya. Oke. Iya. Satu lagi, Pak. Iya. Siapa ini? Untuk Kendah lagi, Pak. Harus soal baru ataukah memang sudah pernah dibuat, kemudian kita bisa olah lagi? Saya kan tadi menyampaikan siapkan apa itu naskah soal yang Anda miliki, berarti tidak baru toh ya untuk pelatihan ini. Nah, andaikan nanti membuat soal baru, gitu ya. Oh ya, berarti boleh yang sudah kita punya, Pak ya? Ya boleh. Hanya yang baru itu di Google Form-nya yang baru. Oh ya Pak. Mohon maaf Pak Bisri, boleh tanya? Siapa ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Suciati. Suciati dari Purbalingga Pak, MTS Negeri 1 Purbalingga. Oke, sinyal bagus ya? Ya, alhamdulillah. Lumayan, tapi tadi sempat ketinggalan Pak. Yang tidak ada tampilannya. Mau tanya Pak? Ya. Untuk bahasa Inggris biasanya kan ada tag yang dipakai untuk beberapa pertanyaan. Misalnya satu tag itu dipakai untuk sampai 3 pertanyaan. Nah itu bagaimana Pak? Tidak pertanyaan. Pada settingannya tidak. Nah begini, itu pakainya seksi Bu. Oh, seksi juga. Jadi ngambilnya TT, kemudian nanti teksnya itu ada deskripsi di bawah TT itu. Nah, terus baru soalnya di bawahnya. Oleh karena itu jangan di shuffle, jangan diacak butir soalnya, biarlah urutan. Sebab di settingan itu ada acak butir soal. Berarti tidak usah diacak nih Pak? Tidak usah diacak. Tanya Pak. Oke, nuwun Pak. Oke. Siapa? Saya tanya Pak, lagi tanya, Pak. Siapa dulu? Siapa? Saya. Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Kalau misalnya soalnya itu ada gambarnya itu terus kita memasukkan gambarnya, bagaimana ya Pak? Harus moto sendiri atau seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Gambar yang tidak memiliki copyright. Hak cipta. Yang kedua, kalau bisa moto sendiri, foto sendiri. Lah itu di sebelah apa? Di sebelah kanan itu kan ada urutan keempat dari atas plus gambar kertas, titik, kemudian kotak ada gambar gunung toh. Itu yang digunakan untuk memasukkan gambar. Iya. Itu ya. Kalau misalnya gambarnya ngambil dari internet gitu, bagaimana Pak? Juga bisa Ya, lewat boleh. situ. Ya di-download dulu gambarnya. Kemudian gambarnya itu dimasukkan atau diberi nama sendiri. Sebab umpamanya pada saat itu nanti gambarnya
itu minta alamat di apa itu? Alamat apa, Pak? Alamat di tempat penyimpanan. Jadi setiap gambar itu diberi nama sendiri. Jadi tidak gambar yang ada di dalam teks. Jadi masing-masing gambar itu namanya sendiri-sendiri. Ya. Assalamualaikum Pak Bisri. Waalaikumsalam. Iki siapa ini? Ini Kasum Pak dari MTS 4 Kebumen. Halo. Kasum dari MTS 4 Kebumen. Itu nanti yang dimasukkan di SID, yang diperpendek, yang di sharing itu yang link ulangannya atau link foldernya. Nah, agar nanti sama, itu yang apa itu ulangannya saja. Artinya begini, folder bisa di share. Kalau foldernya itu kita tidak usah membuat baru karena sudah ada. Tetapi kalau file yang di dalam folder bisa kita membuat baru. Oke. Berarti nanti sepakat gitu ya? Yang share yang langsung ke formnya aja ya, Pak. Sehingga nanti namanya apa itu nama singkatannya umpamanya s.id/form terus underscore Kasum umpamanya begitu. Oke, Pak, siap. Terima kasih Pak Bisri. Form, saya ulang, s.id/form underscore Feti umpamanya gitu. Oke. Pak, itu udah otomatis tersimpan di My Drive yang kemarin dikirim ke Bapak? Iya. Ya, yang penting buatnya di situ, Bu. Yang penting buatnya di dalam situ. Belum pernah, jadi belum ada gambaran, Pak. Tanya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Khalil ya. Nggih, Pak. Dari Boyolali. Untuk Google Form seperti ini, Pak, itu untuk dibuat istilahnya pilihan berantai itu bisa enggak, Pak? Contohnya seperti kalau kita paling atas itu milih provinsi Jawa Tengah gitu, maka otomatis di bawahnya keluar kabupaten yang se-Jawa Tengah. Oh, itu yang apa itu menggunakan drop down. Tapi bisa berantai misalnya itu Pak, kan pilihannya itu tidak hanya satu. Misalnya kalau milih Jawa Tengah itu kan di bawahnya kabupaten itu yang keluar hanya yang Jawa Tengah saja. Tetapi kalau misalnya kita pilih yang Jawa Timur, nah kabupaten di bawahnya itu juga keluarnya yang Jawa Timur saja gitu loh Pak. Iya betul, bisa pakai drop down. Jadi nama kabupaten se-Jawa Tengah itu ya otomatis dimasukkan semuanya. Nggih, tapi kalau provinsinya itu kita ganti pilihan, misalnya bukan Jawa Tengah, itu otomatis kabupatennya itu mengikuti provinsinya gitu loh, Pak. Oh, gitu. Nggih. Ada yang punya pengalaman mungkin bisa sharing dengan Pak Khalil? Itu biasanya untuk survei-survei kan ya? Nggih. Untuk survei terus untuk kependudukan. Atau kalau mungkin kan yang sederhana itu kelas itu kan mungkin kelas kita paralel, nah itu mengeklik kelasnya saja otomatis nanti pilihan namanya itu sudah keluar sendiri nama kelas tersebut gitu loh Pak. Iya.
sepertinya bisa, tetapi saya masih belum punya pengalaman. Kecuali formnya beda-beda. Saya masih belum punya pengalaman. Kayaknya ada. Oke. Halo. Halo Pak. Seperti kalau di web itu loh Pak. Iya. Saya ngerti maksudnya. Jadi umpamanya milih kelasnya Assalamualaikum. kelas 7.1 sehingga langsung nama peserta didiknya langsung di bawah seret, tinggal milih gitu toh. Itu maksudnya. Oke. Saya masih belum punya pengalaman itu. Oke. Halo. Ya, dari siapa? Ya, dengan Bu Suci nih Pak, mungkin bisa menambahkan tadi yang dimaksud dengan kalau misal kita milih provinsi, mereka Jawa Tengah nanti keluar Kabupaten Kebumen, ya. Untuk pemilihan provinsi kita klik yang drop down, ya. Nah, drop down, betul. Drop down. Nah, dari bagian itu nanti kita klik yang pojok bawah. Pojok bawah itu yang ada di sampingnya wajib isi. Itu kita checklist buka bagian berdasarkan jawaban. Berdasarkan jawaban lah. Ketemu Pak Khalil? Nggih. Ketemu. Iya Pak. Nggih. Bu Suci bisa dikolaborasi lebih lanjut Pak Khalil? Iya Pak. Begitu ya? Dan kawan-kawan semuanya. Oke. Terima kasih Pak. Untuk sebenarnya sudah untuk Pak ini kan harus telaten Pak. Enggak, melihat jam sudah hampir jam 4, durasinya sudah 1. Ini nanti akan diproses menjadi apa? Video itu ada batasan, demikian saja dan kita ketemu kembali dengan jadwal. Tetapi sebelum kita tinggalkan ini, setelah mengalami menggunakan Microsoft Teams dengan Zoom, kira-kira lebih mudah yang mana? Zoom. Zoom, Pak. Oke. Tapi dengan catatan kalau Zoom itu maksimal 30 menit. Lebih dari 30. Kemarin bisa sampai lama, Pak. Lebih 30 menit itu biasanya dipotong oleh Halo Pak Bisri. Ya. Bisa coba yang lain mungkin. Bisri. Ya. Sudah harus pakai Zoom. Pakai feedback. Banyak aplikasi meeting yang kita pakai Zoom, bisa pakai Skip atau Hangout. Kalau kita coba Skip bagaimana Pak atau Hangout? Pakai website juga bagus ya. Atau mau mencoba yang dalam negeri Pak, pakai Meet Me. Oke, kita. Saya masih belum bisa memutuskan. Nanti saya konsultasi dengan admin juga kan kayak gitu ya. Kalau ini kan langsung videonya langsung masuk di situsnya Balidiklat Semarang ini kayak gitu. Nanti keputusannya dari sana. Oke, terima kasih dan jangan lupa saling berbagi di luar. Oke. Selamat berjumpa kembali. Jangan lupa saling berbagi di luar forum gitu ya. Insya Allah siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Suaranya putus-putus. Tuh ini mau. Masak.
Kabaro rada sengketon. Aku pamit ya teman-teman. Amit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.